Oke, sorry banget tadi lupa kerekam. Mari kita share screen lagi. Sebentar, kita liatin dulu yang bagian atas ya. Ini teksnya. Oke, kita kembali ke soal nomor 6 ya. Nomor 6. Oke, di sini. Nah, di sini kalau yang B, the system releases energy as it transitions into a more tightly bound and stable configuration. Ini harusnya benar, karena tadi kalau nggak salah yang aku baca ya, itu dia jadi lebih stabil. Terus yang C, N over Z ratio becomes extremely high, necessitating a state of secular equilibrium. Di sini nggak dibahas terkait secular equilibrium di teks yang pas kita lagi ngomongin binding energy. Jadi bukan ini harusnya. Terus yang D, the mass of the nucleus increases to compensate for the lost electrostatic repulsion. The mass of the nucleus increases. Bentar. Di paragraf mana ya? Stabil. Oh, ini. Sebentar, aku coba cek ya. Seingat aku ya. Atau aku salah ingat. Nah, ini dia. The most stable nuclear configuration. Nih, merepresentasikan most stable configuration. Di A. Oke, kita lanjut ya. Terus compensate for the lost electrostatic repulsion. Ini sekali lagi nggak dibahas, jadi kita bisa anggap ini salah. The decay constant lambda becomes infinitesimally small, causing the half-life to vanish. Ini juga nggak dibahas, jadi nope. Tapi semisal memang ini benar, sebenarnya kalau misal ini sangat-sangat kecil, half-life-nya malah lama banget. Soalnya kan gini ya, T setengah sama dengan tadi ln 2 per lambda. Kalau lambdanya itu kecil-kecil banget, nanti T-nya jadi lebih besar. Jadi maka ini salah. Oh iya iya, maka ini salah bukan ini benar ya. Jadi yang B ya. Dan yang E ini nggak ada hubungannya. Yang ini apa? Nggak ada hubungannya sama yang active binding energy. Oke, kita lanjut ke yang nomor 7. Which of the following statements is true according to the information provided in both texts? The law of radioactive decay suggests that the number of disintegrations increases as the sample gets older. Nah, number of disintegrations as the sample gets. Jujur ini kayaknya nggak dibahas tadi, tapi kita coba. Light elements are more stable when a significantly higher number of neutron and protons. Kayaknya enggak juga ya, karena tadi kan N per Z-nya kan harus stabil ya, harus sebanding 1:1 gitu. Meskipun dia apa namanya? Meskipun dia elemennya itu ringan, nggak berat gitu ya. Dia nggak paling stabil di kondisi itu. Stabilnya tetap di kondisi yang satu gitu. Proportional to its delay constant.
Ini salah karena harusnya inverse proportional. Inverse berbanding balik. Karena tadi ini yang di atas nih. Oke, lanjut. Radioactive decay allows a nucleus to transition to a lower state with higher binding energy per nucleon. Ini harusnya benar ya. Jadi radioactive decay ini kan tadi ya, kalau misal N per Z-nya nggak stabil, yang terjadi adalah dia mencari cara gimana biar eh, setimbang gitu kan. Nah, karena dia jadi radioaktif, itu fungsinya biar dia tuh jadi setimbang. Contohnya yang B minus beta minus decay itu fungsinya biar dia 1:1 gitu. Biar dia lebih stabil. Biar lebih, kalau lebih stabil berarti higher binding energy juga kan. Gitu. Oke. Terus sebentar ya. Oke. Nah, yang E, the emission of gamma rays is the primary cause of the end replication problem in linear chromosomes. Ini sama sekali nggak dibahas. Bahkan emang ada ya bahas kromosom ya? Atau ada tadi di akhir ya? Linear chromosomes. Iya, nggak ada. Ini adanya carbon dating archaeology. Oke, maka tadi jawabannya yang D ya. Oke, IPA-nya udah selesai. Terus ekonomi nih. Aku coba dulu ya guys, karena jujur aku nggak tahu beneran bisa aku kerjain atau nggak. Oh iya, salah ya. And replication. And replication problem. Ya meskipun aku nggak paham biologi, tapi kayaknya salah. Kalau radiasi ini nggak sih ke mutasi gitu ya. Tapi oke, aku nggak nggak terlalu tahu juga. Mungkin ya, mungkin gitu. Lalu sekarang ke teks ketiga. Huh, Bismillah. Tapi ini kalau aku takutnya apa kelamaan gitu. Jadi nanti kalau emang ternyata aku banyak kebingungan, mungkin nanti aku selesain ya. Cuma eh, kalau bisa, mari kita lanjut. Oke. The money market is a fundamental component of the macroeconomy, serving as the arena where the demand for liquid assets intersects with the supply of controlled by the central bank. Theoretically, the demand for money is driven by three primary motives: the transaction motives, the precautionary motive, and the speculative motive. Itu per motif. Yang pertama untuk bertransaksi, untuk precautionary thing kayak waspada gitu, berwas was. Dan yang ketiga, oke, kita lanjut. Nah, terus the transactions and precautionary motive are largely functions of nominal income, as households and firms require liquidity to facilitate daily exchanges and cover unforeseen expenses. Sebentar, aku pahami ya. Ini kalau yang aku pahami, ini tuh lebih besar apa ya? Adanya gitu. Gara-gara
households, ini tuh rumah tangga, ya nggak sih? Ya, pokoknya dan firms macam perusahaan itu butuh likuiditas. Nah, likuiditas ini sebenarnya adalah em, gimana ya aku jelasin ya. Kalau aku pernah belajar, likuiditas itu seberapa mudah sesuatu itu untuk di trade atau ditukar gitu. Kalau money, uang gitu, itu gampang ditukar karena kita mau pakai uang, kita bisa beli apa aja. Tapi kalau misal kita punyanya, misal aset kayak rumah gitu, kita nggak bisa langsung beli sesuatu dengan rumah, tapi kita harus ganti dulu ke uang gitu. To facilitate daily exchanges gitu kan. Masa kita jualan bayarnya pakai saham misal gitu, nggak bisa gitu. Kita pakai uang. And cover unforeseen expenses. Untuk apa ya namanya? Cover tuh ya untuk melunasi expenses atau ya kebutuhan-kebutuhan yang enggak, yang tak terduga gitu. Terus in contrast, the speculative motive is inversely related to the prevailing interest rate. Jadi speculative motive ini berbanding terbalik, berbanding wait, inversely related itu gimana ya? Ya pokoknya terhadap ini interest rate yang naik gitu. Jadi kalau misal interestnya lagi tinggi, opportunity cost untuk megang uang itu naik juga karena investor lebih milih untuk hold interest bearing bonds. Jadi gini, kalau yang aku paham, kalau misal suku bunga dari uang itu tinggi, maka investor itu lebih mending punya interest bearing bonds. Kalau bonds ini setahu aku kayak surat gitu atau apa ya? Wah ini kalau ada anak ekonomi boleh jelasin mungkin. Cuma ini sepemahaman aku ya, sorry banget kalau bonds itu kayak eh, surat kontrak. Misal ada namanya, aku lupa namanya apa, tapi kita jadi beli surat berharga dari pemerintah dan nanti eh, beberapa tahun kemudian pemerintah akan eh, ngasih uangnya. Jadi kayak apa ya? Kalau di kondisi ini untuk memegang surat tersebut itu lebih berharga atau lebih apa ya? Lebih advantageous gitu. Gara-gara kalau misal kita apa? Megang cash itu opportunity cost-nya lebih tinggi. Nah, terus conversely sebaliknya, ketika interest rate-nya turun, demand for money rises as the potential gains from bonds diminish. Nah, ketika interest rate dari uang itu menurun, maka demand terhadap money itu terhadap uang itu naik gara-gara apa? Keuntungan dari bonds itu berkurang. Jadi aku lup, aku nggak tahu ya jujur eh keuntungan dari bonds itu gimana. Karena setahu aku biasanya dia tuh kayak misal, misal kita dikasih surat berharga pemerintah gitu ya. Kita sih yang beli kalau nggak salah ya. Misal kita kita apa ya? Lebih ke kalau nggak salah kita ngasih uang, terus kita dikasih catatan gitu ya. Intinya misal uang yang dikasih itu akan naik berapa persen setiap tahun gitu. Nah, tapi kalau di sini, kalau suku bunganya turun, maka hal tersebut yang ini, itu tuh nggak terlalu signifikan atau nggak terlalu menguntungkan gitu. Makanya di sini leading to a downward sloping money demand curve. Nah, ini aku nggak tahu ini apa ya. Tetap money, however, is generally weakly inelastic in the represented as a vertical by the central bank monetary policy. To influence economic activity, the central bank employs three main instruments: the discount rate, reserve requirements, and open market. Sebentar. Ah, oh iya, oh, makasih ya. Ya obligasi, surat obligasi, benar-benar.
Oke, ini sebentar nih aku pahami dulu. Intinya untuk influence economic activity, jadi perputaran uang itu harus terjadi itu ya, yang aku paham salah satunya. Central banks ini harus menjalankan ini. Wait, ya intinya discount rate, reserve requirements, and open market. Jujur di dua ini aku kurang tahu. Tapi open market em, intinya pasar, ya pasar terbuka gitu. Oh ini OMO, Open Market Operations. Through OMO, the central bank buys or sells government securities to adjust the level of reserves in the banking system. For instance, in an expansionary monetary policy, the central bank purchases bonds, thereby injecting liquidity into the economy. This shift in the money supply curve to the right results in a lower equilibrium interest rate, which theoretically stimulates investment and consumption by reducing the cost of borrowing. Bentar ya, aduh, makin susah memahami nih. Reducing the cost of borrowing. Jadi, kalau misal ini ada open market operation ini, Central Bank itu kalau di Indonesia BI gitu ya. Mereka tuh menjual atau membeli eh government securities nih aku masih bingung ya paham apa arahnya kemana. Cuma adjust the level of ya intinya untuk menyesuaikan reserves ini. Oh sorry banget susah ternyata menjelaskan ya. Aku paham-paham dikit cuma ngejelasinnya bingung. Simpanan gitu ya kalau nggak salah. Ya, for instance ini oke. Central Bank. Nah, kalau misal dia beli bonds, nah ini dia. Ini tuh, oke, oke, aku paham, paham. Jadi tadi surat obligasi kalau misal dijual oleh pemerintah itu biasanya biar eh, gimana ya? Kalau misal surat itu kan tadi ya nggak liquid, nggak bisa dijual beli sebenarnya. Yang bisa dijual beli, yang bisa dipakai di ekonomi itu adalah uang. Nah di sini dia bilang kalau central banknya beli surat obligasi gitu, yang terjadi adalah eh, berarti kan yang ada di masyarakat itu lebih dikit kan. Nah, maka likuiditas bertambah gara-gara masyarakat bisa pakai uang gitu. Ini jadi memutar ekonomi gitu. Terus akibatnya money supply curve-nya pindah ke kanan. Nah, ini aku jujur aku nggak pernah lihat kayaknya. Oh, yang gini ya. Kayaknya iya, cuma aku udah agak lupa. Aku belajarnya kelas 10. Ya, terus in a lower equilibrium interest rate. Mungkin sebentar. Kalau berpindah ke kanan, anggap gini ya. Gitu kali ya. Lower equilibrium interest rate. Equilibriumnya kan yang gini ya. Mungkin gitu ya. Sorry ya kalau salah. Government securities. Oh, oke. Makasih, makasih. Iya, benar-benar. Surat berharga. Iya, iya surat berharga. Benar-benar. Itu lebih benar lagi. Surat berharga negara, benar. Nah, iya. Jadi, itu ya. Terus, despite the logical elegance of monetary transmissions, its effectiveness is often hampered by the liquidity trap and the time lags associated with policy implementations. Uh, this- liquid, a liquidity trap occurs when nominal interest rates are so low that they approach zero. Jadi jebakan likuiditas ini terjadi ketika nominal interest rate suku bunga itu rendah banget, that they approach zero, causing the money demand curve to become perfectly elastic.
Aku nggak tahu ya ini apa elastic inelastic. Kita lanjutin dulu. In this scenario, any further increase in the money supply is simply absorbed by the public as idle cash balances, failing to lower interest rates further or stimulate aggregate demand. Furthermore, the recognition lag and the impact lag mean that the full effects of a change in the money supply may not be felt for several quarters. Kalau yang aku pahami, kalau misal interest rate-nya itu rendah, maka segala kebijakan terkait money supply ini itu dampaknya akan lambat banget hasilnya gitu. Itu kalau yang aku pahami ya. This complexity suggests that monetary policy is not a solution but must be carefully coordinated with fiscal measures to maintain price stability and achieve full employment. Ya, sesuai sama yang tadi ya. Jadi, um, oh iya benar-benar. Equilibrium kan ada geraknya ya. Ini masalah equilibriumnya pertemuannya itu kan. Terus yang aku, oke, what is the primary topic discussed passage? Historical transition for barter system dibahas, maka bukan ini jawabannya. The behavior the behavioral patterns of investors during bull session specific, the interaction between money, the supply, and the implementation of monetary policy. There's the mathematical correlation between nominal income and discount. The legal framework governing the central banks in developing nations. Bukan juga, nggak dibahas. Maka jawabannya yang D. Oke, kita lanjut ya. Semoga benar. Itu harusnya benar ya. Based on the text, what can be inferred about liquidity trap? It makes the central bank effective in stimulating the economy. Sebentar ya. Intinya liquidity trap ini dia bilang, um, ini ada kemungkinan benar deh. Coba ya. Intinya dia bilang kalau misal ini terjadi, tadi ada lag dari impact-nya. Kalau misal uh, ada perubahan kebijakan terkait apa namanya moneter gitu. Terus yang oke ini ada yang menjelaskan primary topic discussed, baca paragraf awal. Oke oke siap. Sebenarnya elastik dan inelastik itu jelasin kalau seberapa sensitif konsumen terhadap perubahan instrumen keuangan. Salah satunya suku bunga. Oke, makasih Haryadi. Makasih juga Raka ya. Oke, selanjutnya it occurs only enggak ya, ini setahu aku nggak dibahas. Yang C, it forces the money supply curve to become perfectly elastic and move to the left. Ini harusnya ke kanan ya, jadi salah. Bentar, aku coba pahami lagi tadi. Elastic itu oh, elastik tuh berubahnya cepet ya berarti ya. Sebentar, aku coba baca lagi ya guys. Move to the right itu tadi mana ya? Oh ini. Oh wait. Sebentar guys. Oke, jujur aku nggak yakin kalau yang ini, yang C.
Bisa jadi mungkin karena aku masih ragu-ragu. Oke, kita lanjut dulu ke yang D. It increases the speculative motive to the point where interest rates begin to rise rapidly. Ini nggak dibahas ya. Harusnya bukan yang ini. Ini kan terkait liquidity trap nggak ya? Bener C. Perfectly elastic. Sebenarnya aku kan di aku nggak tahu. Tapi iya benar. Ini dia jadi ya kayaknya aku perlu belajar ekonomi juga. Oke, ini anggap aja benar dulu ya. Memungkinkan lah. Terus it is caused by a sudden decrease public demand for aduh, ini enggak juga. Maka pilihannya antara A atau C. Gimana guys kalau menurut kalian? Ya, cukup sulit ya. Ini karena materinya aku nggak paham sih jujur ya. Jadi lebih asing aja. Kalian lebih setuju yang mana guys? Yang C atau yang A? Atau mungkin yang anak ekonomi, bener nggak kalau misal liquidity trap ini apa money supply curve-nya jadi jadi ke kiri? Oh, sebentar, kita bisa menarik kesimpulan dari sini ya. Tadi dibilang kalau semisalnya eh hmm, oke bisa bisa kita terusnya kanan, oke itu ya kanan. Jadi baik ke kanan harus kita kali kita ngomongin litra dan itu eh, oke itu hmm, benar. Oke, sebentar guys, sorry. Oke, aku sorry lagi nggak bisa lihat chat. Gimana? Ada yang mau berpendapat? Oh, tapi wait. Kan dia bilang ya, kalau misal di sini sebenarnya ini dia ngomongin recognition lag sama impact lag. Kalau misal perubahan dari memori itu nggak terasa dalam beberapa kuartal. Gitu sih, aku mikirnya yang A tuh gara-gara itu. Oke, gimana guys menurut kalian? Setuju yang A atau yang benar A? Oh ya udah, oke. Siap. Makasih ya Haryadi. Kenapa yang C salah? Kenapa ya? Kenapa yang C salah menurut kamu Haryadi? Oke, aku sambilan ke nomor 10.
Why does the author describe the money supply curve as a vertical line in the second paragraph? Jawabannya yang panjang-panjang. Oh iya ya. Oke, sebentar. Vertical line ya. Sebentar. Mana tadi vertical line? Kalau aku cek karena uangnya stagnan. Wow, kayaknya beda-beda ya pendapatnya ya. Tidak bergerak, tidak bergerak. Wah, sebentar. Nanti ini sebenarnya ada kunci jawabannya. Jadi nanti aku sekalian lihat ya. Mungkin untuk saat ini kita keep dulu dua-duanya. Oke, kita lanjut. Bentar, tadi vertical line tuh yang mana ya? Oke. Oh ini. The supply of money, however, is generally considered to be perfectly inelastic in the short run. Represented as a vertical line because exogenously itu apa ya? Exogenous. 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 Bentar ya guys. Wow. Represented as a vertical line. Yes. Kayaknya karena dia tuh bergantung hanya kepada monetary policy. Oke, coba kita cek tadi pilihannya. Aduh, aduh. Sorry ya guys, aku masih belum terlalu jago di LBE yang kayak gini. Vertical line, because ini salah. Ini pendapat aku aja ya. Because it represents the fixed stock money regards interest rate. Bisa jadi mungkin. Because households have an infinite demand for liquid assets at any given. Kalau ini aku nggak tahu. Because the opportunity cost of holding cash is constant across. Oh, sebentar. Ini ada yang Mbak. Oke, karena pernyataan A itu jelasin kalau kebijakan moneter sudah tidak efektif lagi karena aset atau uang yang diedarkan Bank Indonesia itu mengalami titik liquidity trap yang di mana uang tersebut mengalir ke masyarakat tapi tidak mengalir. Oh, jadi liquidity trap tuh gitu ya? Paham, paham, paham. Iya, aku pernah. Oh, ngerti. Sebentar, tunggu. Aku, ya, aku setuju. Kalau gitu A berarti. Meskipun aku nggak tahu ya, C itu maksudnya kayak gimana. Cuma aku merasa benar. Jadi gini, salah satunya ya. Sebentar. Sorry, kepencet mati. Halo, halo. Bentar guys. Share screen lagi. Mungkin ini mirip, aku nggak tahu mirip atau enggak ya. Intinya, aku pernah, eh oh gitu. Oh ya, oke, oke. Makasih Haryadi. Aku juga, ini mungkin beda deh. Tapi
Mungkin eh ini yang aku ingat ya. Jadi ada kalanya, bukan ada kalanya, inflasi itu bagus sebenarnya. Tapi kalau dia masih ada di eh, rentang yang normal. Jadi inflasi kan kenaikan itu lebih buruk. Kenapa? Gara-gara deflasi. Misal harga atau harga rumah itu makin rendah tiap tahunnya. Maka orang atau masyarakat cenderung, tapi kalau masih dalam batas yang wajar masih aman. Itu aku pernah dengar gitu ya. Pernah apa? Belajar dikit. Oke, kita lanjut. Untuk pertanyaannya Rizky, sorry aku jujur belum terlalu bisa kasih jawaban. Mungkin Haryadi boleh bantu jawab. Soalnya aku nggak terlalu mendalami itu ya. Oke, yang nomor 10 ini ini sampai nomor 11 boleh lah ya. Soalnya ke bawah situ kayaknya aku waktunya nggak cukup takutnya. Sudah cukup malam. Oke, kalau yang nomor 10, yang C aku masih bingung. Terus yang D, because the opportunity cost of holding cash is constant across all economic sectors. Aku rasa ini bukan. Kayaknya bukan ya. Sepertinya bukan. Because the central bank only changes the supply of money when bond prices fall to zero. Bond prices. Ini juga aku nggak tahu. Oke, kalau ini menurut kalian gimana guys? Ini kalau aku ngasal aku akan pilih B sih. Cuma aku masih bingung jujur. Oke, C menurut aku salah. Karena kalau misal interest rate-nya, tadi kan ada itu ya, perbedaan ketika interest rate tinggi sama rendah gitu. Ada kalanya dia nggak punya infinite demand gitu. Maksudnya demand-nya bisa jadi nggak ada. Tadi kalau apa ya? Kalau saya kira aku eh, suku bunganya lagi tinggi, maka eh, dia akan pilih suku bunga tinggi, dia akan pilih surat berharga pemerintah. Kalau suku bunga rendah, mereka nggak mau itu, mereka maunya uang, maka likuiditas gitu. Tapi ketika ada perubahan dari interest rate, maka perubahan juga secara demand-nya gitu. Jadi menurut aku C salah. Kalau yang E gimana guys? Menurut kalian nomor 10 ini gimana? Tingkat rebutan di pasar. Gimana guys menurut kalian nomor 10? Kita nomor 11 aja ya. Ekonomi bro. Nih aku harus belajar lagi nih. Oke, mungkin aku lanjut dulu ya ke 11. Closest to hidden current extreme. Prevailing. Menurut aku lebih dekatnya ke prevail. Kalau aku ngerasa nggak ada yang benar ya. Kalau aku ngerasa lebih dekatnya, hmm,
Aku ngerasa lebih ke sini deh. Meskipun secara konteks nggak nyambung. Prevailing itu intinya kayak dia tuh meningkat gitu ya, atau lagi aku nggak tahu bahasa Indonesianya lagi. Sebentar, coba aku cek deh. Tapi intinya prevailing tuh lagi tinggi-tingginya gitu. Lagi, iya, to gain victory, superior force. Widespread current. Oh iya, iya bener deh. Iya, iya. Misal kayak ada yang ngomong prevailing trend gitu. Berarti trennya lagi ituan apa lagi marak sekarang gitu. Kayaknya gitu ya. Oke, menurut kalian gimana jadi nomor 10? Ada yang mau berpendapat? Kalau aku akan, ya kalau aku akan pilih B sih. Kalau nggak salah ya, Renzi mungkin ada pendapat Renzi. Oh, ini ada yang chat. Oh, oh enggak. Oke. Haryadi mungkin punya pendapat. Ya, kayaknya aku perlu belajar ini sih. Money supply curve. Oh, lagi mikir. Oke, aman, aman. Oke, kita tunggu. Kita selesainya 9.15 deh ya. Oke. Aduh, sayang banget ya. Tadi bagian awalnya malah nggak kerekam. Aman, aman. Ini kayaknya. Jadi, abis nomor ini aku udahan ya, guys. Sesinya. Oh, nah ini terakhir deh. Nomor 12. Gitu. Soalnya abis itu ganti teks. Jangan-jangan teksnya lebih gampang nomor ini setelahnya ya. Kayaknya aku akan lebih paham ini sih. Cuma kayaknya udah kemalaman. Jadi kita lanjut ke nomor 12 aja dulu. Based on the speculative motive, which of the following scenarios would lead to increase in the demand for money? Jadi kalau misalnya demand terhadap money itu akan tinggi kalau misal suku bunganya rendah. Suku bunga rendah berarti interest, interest. Nah, kali aja mungkin kehubungnya ke sini gitu ya. Jadi lagi rendah. A rise in nominal income that allows firms to cover unforeseen that allows to cover. Ini kayaknya nggak nyambung yang A, tapi kita keep dulu aja. An announcement from the central bank that interest rates will increase. Ini salah pasti, karena tadi interestnya turun, maka demand for money naik. Oke. Okay. Yang C, a decrease in interest rates that makes holding bonds less. Nah, ini benar. Mantap. Keren, keren. Akhirnya bisa kerjain meskipun itu satu nomor bingung aku. Dua sih ya. Oke, oke, ada yang mau berpendapat untuk nomor 10? Oke, aku tunggu ya sebentar guys. Sekalian silakan minum kalau haus gitu ya.
Oke, gimana guys? Kalau enggak, aku coba cek ini ya, kunci jawabannya. Biar fix. Nomor 10 ya. Wow, nomor 10 bener, B. Oke, nomor 10 B ya, guys. Tapi alasannya harus stock of money itu nggak berubah meskipun nya naik atau udah. Tapi kalau yang lain aku nggak yakin. Belum pasti salah tapi aku nggak yakin aja. Yang ini sih aku nggak tahu ya. Sisanya kayaknya bukan. Oke, mungkin untuk hari ini sampai situ dulu. Makasih yang udah mau join. Sorry banget ini nggak bisa aku bahas sampai akhir karena udah terlalu malam. Em, Pastinya kalian butuh istirahat. Aku juga butuh istirahat. Makasih banyak udah join. Ini pertama kali aku, enggak sih, kedua kali sih. Kedua kalinya aku bahas soal. Tapi ini pertama kali aku bahas LBE ya. Makasih yang udah bantu juga. Oh ini Haryadi. Jawabannya B karena secara teori kalau semisal kurva penawaran uang mengalami bentuk garis vertikal itu jumlah. Oh sudah ditetapkan. Oke oke oke. Paham Haryadi. Terima kasih. Makasih yang udah bantu, yang udah berpendapat juga. Besok sebentar. Oke, aman. Besok akan ada ini ya. Apa namanya? Eh apa ya? Aku lupa. PK kalau nggak salah ya. Ya, besok akan ada PK di jam 19.30 juga rencananya. Nanti kalau ada perubahan akan diinfokan. Makasih yang udah join sekali lagi. Selamat malam, selamat beristirahat. Dadah guys.